Setelah berlangsung sebulan, pergelaran rutin pemerintah Provinsi Bali dalam upaya melestarikan bahasa aksara dan sastra Bali, yakni Bulan Bahasa Bali yang ke-7 tahun 2025, resmi ditutup langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, di Gedung Sirarnawa Taman Budaya Center Denpasar kemarin malam. Selain penyerahan piagam kepada para pemenang lomba, juga dilaksanakan penyerahan di penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahotama. Kegiatan Bulan Bahasa Bali ke-7 tahun ini dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Selama sebulan berbagai kegiatan telah dilakukan seperti lomba drama Bali modern, konten media sosial berbahasa Bali, desain poster berbahasa Bali, film pendek berbahasa Bali, menggambar satwa Bali, gending rari, dan berbagai kegiatan seminar. Yang berbeda pada Bulan Bahasa Bali ke-7, yakni menggunakan konsep ekosistem kerangka statistik budaya yang bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan budaya, salah satunya bahasa aksara dan aksara Bali. Ekosistem ini dibagi menjadi 5 bagian, yakni kreasi, produksi, diseminasi, eksibisi, dan konsumsi atau partisipasi. Selain itu, dalam segi promosi, pada tahun ini juga beradaptasi dengan adanya media sosial melalui jingle untuk mengajak masyarakat mengikuti kegiatan Bulan Bahasa Bali. Tema yang diangkat, Jagat Kerti, Jakra Hita Samata. Tahun 2025 kita kan lebih memfokuskan partisipasi anak muda. Makanya mulai dari materi juga kita kemas biar dia lebih ngepop. Materi-materinya kan ada lomba pembuatan film pendek berbahasa Bali. Itu kan menarik-menarik bagi anak muda. Ada juga teater, jadi bukan lagi kesenian-kesenian tradisional, tapi teater berbahasa Bali. Tampilan-tampilannya juga dia dari segi artistik kita garap menggunakan teknologi, menggunakan layar. Kayak di pembukaan itu kan perpaduan antara sendera tari dengan layar kan. Jadi ada ada layar di belakangnya berinteraksi. Nah, ini menjadikan anak muda lebih menarik. Karena kita menyadari sejak penyelenggaraan 1 sampai dengan 6, partisipasi anak muda itu kurang. Mereka itu datang hanya karena ditugaskan ataupun diundang, tidak ada partisipasi secara mandiri. Nah, kita mulai di 2025 ini, saya buat jingle juga, jingle Bulan Bahasa Bali kan, itu kan menarik bagi anak-anak muda. Nah, mudah-mudahan dengan kemasan seperti ini ke depan Bulan Bahasa Bali ini semakin diminati oleh anak muda. Kalau kita turun ke desa-desa, jadi para penyuluh kan sudah turun nih untuk merawat lokal. Juga interaksinya kita undang juga para pemuda, perkumpulan nelayan. Jadi kita di tempat merawat lontar itu berdiskusi bagaimana caranya agar bahasa Bali itu, aksara Bali itu, dan sastra Bali itu bisa fungsional. Tidak hanya dia eksis, ada, kuat, akan tapi dia juga fungsional dan maju. Sama seperti objek-objek kebudayaan yang lain, seperti misalnya kesenian. Itu tantangan kita. Jadi ini baru tahun ini kita mencoba merubah mindset kita. Makanya saya pakai ada satu ekosistem yang kita pinjam dari UNESCO ya, yang disebut dengan The Framework for Culture Statistic. Jadi itu yang kita pinjam, diseminasinya diperluas, media-medianya dibuat, konten-kontennya dibuat lebih menarik anak muda. Medianya tidak lagi baliho, spanduk, tapi sudah Facebook, Instagram, gitu. Jadi kita memanfaatkan kecanggihan teknologi. Workshop-workshopnya kan begitu, workshop bagaimana tentang penggunaan media digital dalam aksara Bali, workshop tentang keyboard aksara Bali.
Bulan Bahasa Bali tahun ini juga melibatkan berbagai UMKM yang berkaitan dengan aksara, bahasa, dan sastra Bali. Dalam prosesnya, UMKM ini sudah melalui kurasi agar bisa meramaikan kegiatan tahunan tersebut. Selain UMKM, juga melibatkan komunitas serta lembaga pendidikan di Bali. Bagi UMKM sendiri, kegiatan ini selain ikut berpartisipasi, memberi perhatian dan dukungan dalam pelestarian budaya Bali, sekaligus menjadi sarana promosi produk atau jasa yang dipamerkan khususnya kepada para pengunjung dan peserta yang mengikuti perlombaan. Perbedaannya ya sangat lumayan beda ya. Kalau dulu mungkin kurangnya itu di media sosial kurang aktif. Sekarang pemerintah Provinsi Bali berusaha dengan memberikan informasi melewat media sosial ya, membuat jingle. Jadi kami bisa otomatis orang akan berkunjung ke sini lebih terasa lebih datang ke sini melihat bagaimana pameran bulan bahasa Bali. Di samping itu kita juga ikut mempromosikan di lewat media sosial. Jadi sangat berbeda sekali. Dari aksara Nyirak Lontar memamerkan alat menyirat lontar, begitu juga hasil dari yang kami buat berupa naskah lontar, naskah dari lempengan dan lembar klasik. Jadi kami dari penekun lontar sangat dibantu ya. Jadi hasil kami itu ada tujuannya, ada kami dapatkan yaitu dengan adanya banyak membeli jasa kepada kami juga. Harapan kami sangat bagus sekali ya. Jadi harapan kami itu lebih ditingkatkan dan lebih dipromosikan biar semakin banyak orang datang ke bulan bahasa Bali. Setelah berlangsung sebulan, kegiatan Bulan Bahasa Bali tahun ini mengalami peningkatan dalam jumlah partisipasi baik dari tingkat desa maupun kabupaten. Hal ini merujuk pada evaluasi dan pendataan yang telah dilakukan. Dari 1.493 desa adat di Bali, sekitar 90% lebih dinyatakan telah ikut serta memeriahkan Bulan Bahasa Bali. Adapun desa yang absen dalam pagelaran ini diantaranya karena terhalang dana dan adanya kegiatan yajnya. Penutupan Bulan Bahasa Bali ke-7 2025 resmi ditutup oleh Gubernur Koster, sekaligus mengumumkan tema Bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026, yakni Atma Kerti Udiana Purnaning Jiwa. Gubernur Koster sangat mengapresiasi para peserta lomba yang telah tampil luar biasa. Menurutnya, generasi muda harus merasa bangga menggunakan aksara, bahasa, dan sastra Bali yang merupakan jati diri bangsa. Terlebih sebagai bentuk melindungi keberadaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, Koster telah banyak mengeluarkan regulasi, diantaranya Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Selaku dari Kabupaten Jembrane, begitu bahagia bisa melihat Bulan Bahasa Bali berjalan dari 2019 sampai sekarang sudah yang ke-7. Kita bangga karena hanya Provinsi Bali yang menyelenggarakan Bulan Bahasa. Tepuk tangan itu. Kalau enggak, aduh, apalagi debatnya tentang konten media sosial yang berpotensi mengancam budaya kita di Bali. Tapi kita harus membuat arus balik. Dengan adanya perkembangan teknologi, justru komitmen dan kesungguhan kita menjaga budaya harus tegak. Terus berjalan dengan sekuat-kuatnya. Kalau tidak, maka kita akan menjadi generasi yang salah. Bisa terkena kutuk leluhur kita. Astokare kita tidak di jalan seperti itu. Kita di jalan yang benar.
Itulah sebabnya Didiang mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bali, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa-desa adat dengan tekun menyelenggarakan bulan bahasa selama sebulan. Bulan bahasa ke-7 tahun 2025 Didiang tutup secara resmi. Pemargi punikanya kala Repetitis Atmokerti Udiana Purnani Jiwa. Koster juga terus mendorong agar bahasa Bali terus diajarkan dengan lebih menarik dan menyenangkan sehingga anak-anak atau generasi muda semakin mencintai bahasa dan budaya Bali. Juliana, Bali TV.